Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ibnu Jabal Kusnandar. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dengan pada mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh Dr. Mukhrid Sidki, dan saya di sini ingin membawakan Quran surat An-Nur ayat 54 sampai 56 dengan tafsir, yaitu menggunakan tafsir Al-Munir. Taib. Sebelum itu saya ingin membacakan terlebih dahulu Quran surat An-Nur ayat 54 sampai 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Kemudian selanjutnya kajian kosakata pada Quran surat An-Nur ayat 54 sampai 56 yang telah saya bacakan tadi, yaitu Qul ati'ullaha wa ati'ur Rasul, yang artinya katakanlah taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Maksudnya pada ayat ini yaitu dengan ketaatan lahir dan batin yang berdasarkan keyakinan yang suci dan niat yang benar. Kemudian tawallu, yang artinya dan jika kamu berpaling. Maksudnya pada kalimat ini yaitu ditujukan bagi orang-orang yang diperintahkan untuk taat tersebut, dan asal kata ini adalah tatawallu. Kemudian fa innama 'alaihi ma hummila, yang artinya tadi maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Nah, pada kalimat ini bahwa perintah yang dibebankan kepada Nabi adalah menyampaikan risalah, dan beliau telah menjalankannya. Kemudian wa 'alaikum ma humiltum, yang artinya dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Nah, pada kalimat ini pun adalah mentaati sebagaimana kalian diperintahkan untuk
mentaati. Kemudian selanjutnya pada ayat 55 pada kalimat layastakhlifannahum fil ardi, yang artinya bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Pada kalimat ini sungguh Allah akan menjadikan mereka sebagai penguasa di bumi, ya, fil ardi, di bumi, agar mereka berkuasa seperti kekuasaan seorang raja pada budak-budaknya. Kemudian kamastakhlafal ladzina min qablihim, yang artinya sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Nah, kemudian pada kalimat ini seperti orang-orang Bani Israel dan lainnya. Kemudian kalimat yaghbudunani la yusyrikuna bi syai'a, yang artinya mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan ya sesuatu apapun dengan aku. Nah, pada kalimat ini adalah yang wajib mereka lakukan agar aku memenuhi janji yang aku berikan bagi mereka tersebut. Kemudian kalimat selanjutnya wamang kafara ba'da dzalika, yang artinya dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu. Pada kalimat ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang ingkar terhadap kenikmatan itu setelah janji yang benar ini, faulaika, artinya maka mereka itulah, pada kalimat ini yakni orang-orang yang ingkar. Kemudian humul fasikun, artinya orang-orang yang fasik. Nah, pada kalimat ini orang-orang yang benar-benar fasik, yaitu yang tidak taat dan sangat kafir. Kemudian terakhir pada ayat 56 la'allakum turhamun, artinya supaya kamu diberi rahmat. Pada ayat ini yakni dilaksanakanlah apa yang disebutkan dengan penuh harapan agar Allah merahmati kalian. La'allakum turhamun itu ya. Kemudian memasuki pada kajian tafsir ya, pada Quran surat An-Nur ayat 54. Nah, di sini saya membawakan tafsir Al-Munir ya, dengan menggunakan tafsir Al-Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Pada ayat ini pada tafsir Al-Munir yaitu katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ikutilah kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Ini mengandung dalil bahwa mereka tidak menaati kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Kemudian pada kalimat fa'in tawallau fa'inna ma'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma humiltum. Pada kalimat ini pada tafsir Al-Munir menjelaskan bahwasanya jika kalian berpaling dari Rasul dan mengabaikan apa yang beliau bawa kepada kalian, atau jika kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, sesungguhnya kewajiban Rasulullah SAW adalah menyampaikan risalah ya, dan menunaikan amanah. Sedangkan kewajiban kalian adalah menerima hal itu, menaati beliau dan mematuhi perintah-perintah apa yang beliau telah perintahkan. Kemudian memuliakan dan mengagungkan beliau, sebab apa yang dibebankan kepada kalian tidak lain adalah ketaatan. Kemudian terakhir pada ayat 54 pada kalimat wa tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli ilal balaghul mubin. Pada ayat ini ditafsirkan bahwasanya dan jika kalian mau taat kepada Rasulullah SAW,
mematuhi perintah beliau dan memenuhi larangan beliau, menjauhi larangan beliau ya. Niscaya kalian mendapatkan petunjuk kepada kebenaran, bahwa sebab beliau mengajak kepada jalan yang lurus, dan kewajiban Rasulullah SAW tidak lain hanyalah untuk menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, nyata, dan menerangkan apa-apa yang kalian butuhkan. Kemudian tafsir pada ayat yang ke-55. Nah, pada kalimat wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tarda ladzir tado lahum, pada tafsir ini menjelaskan bahwasanya sungguh Allah akan menjadikan agama Islam kuat dan kukuh di muka bumi, menjadikannya kukuh, mulia dan luhur, ditakuti dan disegani di mata para musuhnya, dan dijadikan kemenangan atas agama kekafiran semuanya. Kemudian pada kalimat wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna, dan sungguh Allah akan mengganti keadaan mereka dari keadaan selalu diliputi rasa takut dan khawatir menjadi keadaan yang aman, tentram dan damai sentosa. Nah, kemudian pada kalimat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, sesungguhnya umat ini hanya menyembah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, dan mereka tidak berubah dan bergeser sedikit pun dari menyembah kepada Allah seperti perbuatan syirik ya. Kemudian Allah menjanjikan semua itu kepada mereka sedang mereka berada dalam ibadah dan penyembahan kepada Allah semata, secara tulus dan murni. Kemudian tafsir pada ayat 56 pada kalimat wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Pada tafsir ini menggunakan tafsir Al-Munir menjelaskan bahwasanya dan tegakkanlah sholat pada waktunya secara sempurna, rukun-rukun dan syarat-syaratnya, sembahlah Allah semata, dan tunaikanlah zakat yang diwajibkan atas kalian, sebab itu mengandung kebajikan kepada kaum lemah dan miskin. Kemudian taatlah kepada Rasulnya, mematuhi perintah, larangan dan teguran beliau, supaya Allah merahmati dan menyelamatkan kalian dari azab yang menyakitkan. Tidak diragukan lagi bahwa barang siapa yang melaksanakan semua itu, Allah pasti merahmatinya. Maksudnya tuh melaksanakan semua itu tuh dari sholat, kemudian zakat dan yang lain-lain ya. Nah, selanjutnya munasabah ayat Quran surat An-Nur ayat 54 dan 58. Nah, pada ayat 54 dan 53 nih ini. Nah, setelah menceritakan perkataan orang-orang munafik, sikap mereka dan konsistensi mereka terhadap kemunafikan, Allah menuturkan karakteristik orang-orang yang beriman menyangkut perintah, ketaatan, dan kepatuhan. Nah, dari ini sifat-sifat orang mukmin yang kamil ya, serta apa yang harus dilakukan oleh orang-orang mukmin. Hal ini sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan orang-orang mukmin. Nah, dalam menyandingkan dan antara orang yang benar dan orang-orang yang salah.
menegaskan apa yang semestinya setelah mengecam dan menolak apa yang tidak semestinya. Kemudian munasabah pada ayat 55 dan 54. Setelah memperbincangkan ketaatan dan buahnya, Allah menjanjikan orang-orang mukmin memegang otoritas dan kekuasaan di muka bumi ini dan menguatkan mereka dengan pertolongan dan pengukuhan, menjadikan agama mereka sebagai agama superpower ya, mengalahkan semua agama-agama lain seperti halnya agama Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya. Mengubah kondisi mereka dari kondisi tercekam dan ketakutan terhadap musuh menjadi aman, tentram dan damai, sehingga mereka pun bisa beribadah dengan aman, tenang, damai dan mempersekutukan apapun dengannya. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat sebagai bentuk ungkapan syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian yang terakhir, materi pada kontekstualisasi ayat Quran surat An-Nur ayat 54 sampai 56 dengan fenomena terkini. Pada ayat 54 ini kepemimpinan yang bertanggung jawab, maksudnya itu dalam konteks pemerintahan atau kepemimpinan saat ini. Ayat ini mengingatkan bahwa kepemimpinan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kebenaran dan ketakwaan kepada Allah. Para pemimpin di berbagai negara di dunia harus tunduk kepada hukum yang adil, termasuk pada hukum agama ya, jika itu memang relevan pada negara tersebut. Kemudian pada ayat 55, janji Allah tentang kemenangan bagi yang beriman dan bertakwa. Nah, ayat ini memberikan motivasi bagi umat Islam untuk terus berjuang dalam kebenaran, keadilan dan kedamaian dalam konteks konflik atau ketidakstabilan politik seperti yang terlihat di beberapa negara. Janji ini mengingatkan bahwa umat yang berpegang pada agama dan berbuat baik akan diberikan kekuatan oleh Allah. Nah, seperti halnya di negara Amerika ini, negara Amerika, umat Islam harus berani berjuang dalam kebenaran. Jika memang itu mereka menjelekkan agama Islam, seperti halnya di Amerika itu naudzubillah ya, membakar kitab suci Al-Quran. Nah, kita harus bisa berjuang dalam kebenaran, harus terus ya berjuang. Kemudian ayat yang 56, perintah untuk menegakkan sholat dan zakat. Nah, dalam konteks sosial dan ekonomi, ayat ini mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sholat dan zakat adalah pilar dalam kehidupan umat Islam yang bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung kesejahteraan sosial dalam situasi kemiskinan yang meluas. Nah, yang sangat relevan untuk menguat kesenjangan sosial dan berikan bantuan kepada yang membutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.